sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Shalom, kaum muda yang ada dimanapun kalian berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan kami untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang akan kami dengar, firman yang akan kami baca Tuhan, biar itu menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh di dalam hati dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tutup bungkus kami dimanapun kami berada, biar firman Tuhan pada hari ini yang kami dengar tidak sia-sia, tapi akan bertumbuh lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, dimanapun kalian berada, puji nama Tuhan, saya diberi kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Hari ini saya menyampaikan bagian dari buah roh, yang dari 9 bagian buah roh itu saya akan menyampaikan tentang damai sejahtera. Kita akan sama-sama belajar tentang damai sejahtera. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan mengucapkan kalimat ini, Tuhan mengucapkannya sehari sebelum Tuhan dihukum mati. Tuhan tahu kapan dia harus mengalami penderitaan. Tuhan tahu kapan dia akan mati. Sehingga dia menguatkan orang-orang yang ada saat itu. Dan mengingatkan bahwa mereka akan ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan tinggalkan kepada mereka. Dan Tuhan tinggalkan buat kita semua pada saat ini. Amin, saudara-saudara seiman. Ia mengucapkan perkataan ini, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera memiliki kekuatan yang luar biasa. Damai sejahtera tidak lepas dari kasih karunia. Tidak dapat dipisahkan.
antara kasih karunia maupun damai sejahtera itu. Shalom. Kita tahu kata shalom, kita sebagai orang Kristen selalu mendengar saudara seiman kita mengatakan shalom. Kata shalom kita semua tahu artinya adalah damai sejahtera. Tapi kata shalom itu tidak hanya sekedar kata yang sederhana, kata yang bertuliskan shalom saja, tapi ada kekuatan yang dahsyat di balik kata shalom. Saat kita menyampaikan shalom kepada saudara seiman kita, kita sedang mengingatkan saudara seiman kita bahwa ada damai sejahtera dalam hatinya. Kita tidak tahu siapa dan kita tidak tahu apa yang sedang dialami orang yang sedang kita katakan shalom. Kita mengingatkan, mungkin mereka sedang mengalami sakit hati, mungkin mereka sedang mengalami kebingungan, mungkin mereka sedang mengalami stres, mungkin mereka sedang mengalami tekanan yang luar biasa dalam kehidupannya. Saat kita datang dengan semangat, kita katakan shalom, membuat mereka sadar bahwa ada damai sejahtera dalam hati mereka. Dan itu juga mengingatkan kepada kita yang mengatakan shalom, bahwa juga ada damai sejahtera bersama dengan kita. Oke, kata shalom tidak sekedar hanya kata yang sangat sederhana, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa di baliknya. Amin, saudara-saudara seiman. Dan oleh karena kasih karunialah kita memperoleh damai sejahtera itu. Kita tidak harus mati di kayu salib. Kita tidak harus menanggung penderitaan sama seperti Tuhan Yesus. Itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kasih karunia kita tidak mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Puji nama Tuhan, luar biasa kita yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa terkadang kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami hambatan dalam anugerah Tuhan? Kita tidak mengalami damai sejahtera, kita mengalami kehampaan, kita mengalami kurangnya sukacita dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena mungkin ada stres di dalam kehidupan kita. Stres itu adalah penyakit, sumber dari penyakit, awal mula dari penyakit stres. Saat kita stres, kebingungan yang luar biasa, saat kita mengalami tekanan yang luar biasa, saat kita mengalami masalah yang luar biasa, kita akan stres, kita akan bingung apa yang harus kita lakukan. Di dalam Roma diingatkan bahwa, Roma pasal 16 ayat 20 diingatkan bahwa Allah sumber damai sejahtera. Oleh karena itu, jangan pernah kita takut dengan badai hidup yang sedang menerpa kita. Jangan pernah takut. Karena Allah adalah sumber damai sejahtera itu. Damai sejahtera adalah kekuatan dari dalam diri kita. Amsal pasal yang keempat ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal mengingatkan bahwa jagalah hatimu. Jagalah hatimu, saudara-saudara seiman. Karena letak dari damai sejahtera itu ada di dalam hati kita. Jadi kita harus menjaga damai sejahtera itu. Tuhan Yesus sudah mengingatkan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Bahwa damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan buat kita berbeda dengan damai sejahtera yang dunia siapkan buat kita. Damai sejahtera Tuhan akan membawakan sukacita yang penuh dalam hati kita, akan menyelesaikan satu demi satu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi damai sejahtera yang dunia berikan kepada kita akan membawa masalah baru dalam kehidupan kita. Makanya itu saudara-saudara seiman, jika kita mengalami suatu masalah dalam kehidupan kita, jika kita mengalami suatu peristiwa yang tidak mengenakan hati kita, sehingga kita membutuhkan solusi, kita membutuhkan cara untuk menyelesaikan masalah itu, datanglah pertama-tama kepada Tuhan. Dan yang kedua, carilah teman seiman kalian atau kakak rohani seiman kalian dan ceritakan dan sama-sama berdoa mendukung satu dengan yang lain. Jangan kita saat masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita langsung lari kepada dunia ini.
kita lari mencari kepuasan sendiri, melampiaskan semua masalah yang ada dalam kehidupan kita. Jangan, saudara seiman. Mungkin dunia mengatakan bahwa alkohol, narkoba, rokok, seks bebas di luar sana adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan itu bisa membuat kita lupa dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu salah, saudara seiman. Saat kita terjun di dalamnya, saat kita mulai mabuk-mabukan, kita memakai narkoba, kita rokok, ataupun sehingga seks bebas, itu akan memunculkan masalah baru dalam kehidupan kita. Masalah kesehatan kita, masalah-masalah yang lainnya akan muncul saat kita datang kepada apa yang dunia tawarkan kepada kita. Itu akan memunculkan masalah baru dalam kehidupan kita, bukannya menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara seiman, saat kita mengalami masalah di dalam hidup kita, carilah Tuhan, karena hanya Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera yang luar biasa, yang akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara-saudara seiman. Makanya itu, jaga hati kita, jauhkan dari noda-noda dosa, jauhkan. Mungkin kita akan mengalami kehampaan, mungkin kita akan mengalami rasanya Tuhan jauh daripada kita, Tuhan meninggalkan kita. Mungkin kita akan mengalami masa-masa itu. Tapi sekarang ingatlah, saudara-saudara seiman, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kitalah yang menjauh dari Tuhan. Kitalah yang meninggalkan Tuhan karena dosa dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saat kita berbalik mengejar Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari tangan kita, saudara-saudara seiman. Percayalah bahwa damai sejahtera Tuhan sangat menyejukkan hati kita. Mari kita sama-sama mencari damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Kita sama-sama dapatkan damai sejahtera itu. Mari kita dengan saudara-saudara seiman kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Mari kita bersama dengan saudara-saudara seiman, kita saling menegur, kita saling membangun satu dengan yang lain, biar kita sama-sama beroleh damai sejahtera Tuhan itu. Dan jagalah hati kita, karena di dalam hati kita lah ada damai sejahtera Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan memerintah hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, Tuhan. Kami bersyukur menjadi pengikut Tuhan. Kami bersyukur menjadi muridnya Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhanlah ada damai sejahtera. Dan kami percaya, Tuhan, kekuatan damai sejahtera dapat kami miliki dan kami dapat melalui badai hidup yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus belajar untuk meraih damai Tuhan. Biar kami dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin menyerahkan seluruhnya ke dalam Tuhan, biar kami beroleh damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan-Mu itulah yang kami selalu impi-impikan. Di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.